mau ajakin kalian buat mencari, aku juga nggak tahu soalnya. Iya, mencari makanan legendaris. Iya, legendaris waktu aku ngekos dulu di BSD, guys. Jadi ada ada aku selalu jalan kaki ke Alfamidi ini. Oh, ini Alfamidi udah dari dulu ya? Dari dulu. Enggak sekalian jalan ke Baby Wise? Belum, Bu. Agak ngeri ya saya kalau misalnya dulu pas kuliah udah jalannya ke Baby Wise, Bu. Gue suka nasi goreng nggak terlalu berminyak ini. Emang juga. Udah enak banget lagi. Gue udah lama banget nggak makan nasi goreng abang-abang. Assalamualaikum, hai guys. Ni hao, dajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Resti. Gue Vivi. Jadi di video kali ini, aku mau ajakin kalian buat mencari, aku juga nggak tahu soalnya. Iya, mencari makanan legendaris. Iya, legendaris waktu aku ngekos dulu di BSD, guys. Jadi ada ada tukang nasi goreng langganan aku. Tukang anjing komen. Chef nasi goreng. Ya, oke. Langganan aku, gerobakan gitu, guys. Dia jualannya tuh bener-bener di depan kosan. Nah, ada satu menu di situ yang sering banget aku pesen. Iya, betul. Dan dia rame banget. Aku nggak pernah kalau makan boleh lagi. tahu dulu harga kosannya berapa, Bu? 1.400.000. Oh, bukan 3 juta ya? Lupa gue sih sebenarnya. Kayak 1.400.000, 2 juta nanti, 2.400.000. Kayak setahu gue 3 juta dah. Saya lupa ya antara 1.400.000, 2.400.000 atau berapa. Tapi intinya itu abang-abang nasi goreng saya sudah tidak pernah lagi makan nasi goreng itu. Kira-kira dia masih inget lu nggak? Enggak, gua kan enggak friendly. Oh iya. Bang beli, udah pulang gitu ya. Kagak yang, "Bang, lu asli orang mana?" Lu biasanya makan langsung di tempat atau pulang? Bungkus, kan dia emang cuma gerobakan doang. Oh, dia bukan yang di dekat kosan lu banget ya, yang Bukan, banyak dia area. bener-bener di depan gerbang kosan gua. Gokil enggak? Kayaknya udah nggak ada dah. Nah iya, makanya gue juga nggak pernah makan lagi semenjak gue udah nggak ngekos di situ. Udah ditertibkan oleh BSD deh anjay. Daerah mana, Kak? BSD. Oh, daerah BSD. Iya. Yaudah kita cari dulu, guys ya. BSD lagi macet banget, lagi gias. Mau beli mobil nih. Nggak boleh gitu, astagfirullahaladzim. Si Astagfirullahaladzim. Jana enggak ya? Enggak, Kamu masih bercanda ya, bersama kita, si bercanda. Jana. Tapi kalau ada duit banyak nggak apa-apa sih Jana. Parah. Yaudah guys, ikutin terus petualangannya. Oke, let's go. Nah, ini guys, kos-kosan aku dulu. Kita masuk nggak ngeliat kos-kosannya? Boleh. Hijau tapi merah maksudnya. Ini cepet banget anjir. Iya, di sini. Kayak ngebling aja kan udah. Demi apa sih? Jadi dulu kalau aku mau apa aja itu aku selalu jalan kaki ke Alfamidi ini. Oh, ini Alfamidi udah dari dulu ya? Dari dulu. Enggak sekalian jalan ke Baby Wise? Belum, Bu. Agak ngeri ya saya kalau misalnya dulu pas kuliah udah jalannya ke Baby Wise, Bu. Kalau Watson ini baru, terus sekolah sana baru. Kalau ke mall ke Teko Udah dong. lama banget ya. Ke Teko bener, gue belanjanya di Teko. Belanja apa lu di Teko? Telur, mie, kan ada dapur. Ini. Dapur bersama. Nah, gua dulu tahu mie 100 itu dari gua ngekos karena temen gua suka banget makan mie 100. Oh, Seru ya? temen lu enak. Betul. Kita lihat ya, tapi feeling gua sih belum jualan deh, Dut. Belum buka maksudnya. Iya, belum buka. Nih, dia tuh jualannya, guys. Kan biasanya kalau gerobakan itu mulai dari jam 5 nggak sih? Nah, itu dia. Udah buka. Demi apa buka? Kok jadi roti bakar, guys? Tapi di situ dia. Kita putar balik dulu ya, Coba guys. kita tanya nanti ke Abang. Nah, gue kira lu tuh Kita jajannya ya. di Mitra Kuliner ini. Enggak, guys. Tukang nasi goreng yang di situ pindah kemana ya? Apa mau masuk ke dalam ya? Ini di atas teman tahu, udah datang belum lagi gini. Oh, jadi dia di dalam ya? Iya, pindah ke atas. Oh, pindah ke Dulu di atas. sini. Iya. Ya, yang dulu di situ. Yang Iya, dulu di pindah ke atas. Oke, makasih, Kak. Sekarang jadi banyak kafe. Raptus. Terus Ayo gitu. ke kosan lu dulu dong. Iya, terus ini jadi banyak banget sampai sini tempat makanannya. Emang dulu kecil, Kak? Dulu nggak ada, di depan doang. Oh, berarti lu setelah jadi ini lu belum pernah nongkrong sini? Belum. Lu kerenan gua dong, gua udah pernah. Anjay. Nah, ini nih kosan Esti dulu nih, guys. Oh, Bukan, iya. anjir. Perasaan gua tuh ujung Ini. deh. Ini hijau. Ya? Masa sih? Yang hijau ini. Masa sih? Ini. Gue nggak ujung banget kayak ini deh, gue ini. Eden Sol. And then Kos eksklusif. Seingat gue sih ini ya. Terus nggak taunya mbak-mbak yang jaga kosannya nonton gue, katanya bukan Kak lu ya elah gitu kan. Kalau kita masih ngekos di situ, ini adalah gambaran kita setiap hari kontennya di sini. Hai guys. Berarti kita cari parkir di sana terus Iya. melihat si nasi gorengnya ada atau enggak ya? Betul.
Guys, akhirnya kita nungguin bener-bener sampai jam 6. Sekarang udah jam 7 sebenarnya. Kita tuh nungguin 2 jam lebih. Iya, karena dia baru buka jam 6. Tadi kita nyampe jam 4 ya? Iya. Nggak sih? Iya. Gila, Terus keren banget. jujur li gue lupa banget abangnya itu yang masak yang mana ya. Tapi setelah kita tadi tanya sama security katanya sih pindah ke dalam itu dan gue lupa nama nasi goreng apa. Kalian ngerti kan tadi aku bilang aku lupa. Cobain bismillahirrahmanirrahim. Jadi nasi goreng sama mie guys. Enak. Bener nggak kiat-kiat? Kayaknya sih bener ya. Tapi perasaan gue dulu tuh dia warnanya lebih pekat. Ya. Tapi kayaknya memang kurang micin ya. Iya. Karena udah masuk ke tempat kayak gitu guys, jadi ada menunya kan, dan gue nggak melihat menu maut ini. Tahu gue dulu pun orang tuh karena request gitu loh. Oh iya. Tapi enak guys, enak banget. Kita pesen pedes banget. Harganya KDST 38, KDST 33. Karena nambah sosis ya? Nambah sosis dan bakso gitu-gitu ya? Kalau biasa aja 23. Oh kalau biasanya 23. Ya. Tuh nikmat banget guys, kalian harus lihat sih. Aduh kalau kelihatan anjay. Pokoknya ini nikmat banget jujur li. Semoga kalian kelihatan. Tapi mie-nya dikit banget ya? Menurut gua rasanya enak. Nasi goreng yang abang-abang enak gitu, ngerti gak sih? Terus dulu lu beli ini hampir tiap hari atau gimana? Enggak tiap hari sih. Tapi kalau pengen makan malam beli ini gitu? Agak tiap hari saya makan nasi goreng malam, tenggorokan saya agak sakit ya bu ya. Gue suka nasi goreng gak terlalu berminyak ini. Sama gue juga. Udah enak banget lagi. Gue udah lama banget nggak makan nasi goreng abang-abang. Sama gue juga. Udah enak banget. Dia kerennya toppingnya digoreng dulu. Bener. Biar crunchy ini. Biasanya kalau nasi goreng abang-abang ini suka ke gigit ini garam. Bener lagi. Kalian akan melihat kita pakai baju ini sama sampai Senin. 3 hari ke depan. Nanti kita tinggal tayang. Makannya pakai cabai rawit ya? Enak banget ya? Baik. Masya Allah. Nikmat banget. Tapi di dalam rame ya guys? Emang pada pulang kerja makan gitu. Kayaknya semi-semi kayak food court. Tapi bukanya jam 6 ya guys. Ini nasi goreng itu isinya ada sosis, bakso. Kalau aku hati ampela, karena aku pakai anti ampela. Terus ada ayam, ada telur, ada mie. Kalau aku punya aku kena berapa? 33. Dulu di kosan ini ada memori apa aja kayak yang lu ingat? Nih, mereka pada main. Tapi kayak dulu kita mainnya nggak sering ya ke kosan ini. Karena main ke kosan tuh ya, mainnya ke puncak ya, sama Bandung. Gue ingat banget waktu lagi main di kosan lo ini, kata gue tabrakan inget. Ini drama banget ya. Terus kebayang gak sih mantan-mantan yang kalau diputusin tuh kayak mau menabrakkan diri tuh? Iya. Padahal gue cuma bilang, kamu pulang jam berapa? Mau pulang jam berapa? Aku mau ngomong 4 mata. Anjay, langsung tabrakan guys. Langsung menabrakan diri di Alam Sutra. Terus langsung foto aku lagi di rumah sakit. Aku lagi di rumah sakit, hidung aku patah. Anjay. Terus gue langsung ngomong ke Mbak, ngapain dan ini orang gak jelas banget. Keren. Terus gue ke rumah sakit, dia gigi gede ya. Lupa. Nggak tahu, gue nggak ikut soalnya rumah sakit terlalu geli untuk gue. Gue habis kayak gitu, yang lain kan pada jenguk tuh. Terus gue masih jagain, gue masih kayak iba kayak udah gue nggak ngomong sekarang, nggak mutusin sekarang gitu. Dia ngomong, kamu ngomong apa pas orang-orang udah pada keluar ya? Nggak jadi. Nggak nanti aja, nggak apa-apa biar aku sakit sekalian. Biar aku sakit sekalian gitu. Dia udah tahu. Udah tahu, udah feeling. Terus gue bilang, Makanya dia menabrakkan diri. terus gue bilang, aku udah gak bisa sama kamu, aku mau kita udahan. Terus gue langsung keluar dari ruangan itu. Jahat banget gue ya. Kalau mau lah, dia semesta ini guys marah sama gue guys. Terus gue bilang aku nggak bisa lagi sama gue. Gue bilang gue nggak bisa. Terus gue langsung keluar dari IGD. Terus gue langsung kayak alhamdulillah akhirnya gue bisa putus. Terus Tapi gue kebayang banget lagi. Kebayang banget. Terus dia ngurung diri di dalam kamar mandi IGD, nggak keluar-keluar. Terus gue domain sama temen-temen gue. Lihat waktu lalu Iya. kalau bangunin orang. Iya. Terus pokoknya gue dimarah-marahin kayak. Terus gue kayak, tapi gue ngerasa gue bebas, gue bisa Lega. kayak lega bener. Terus akhirnya gue kelar itu gue langsung cabut, gue nyebrang ke depan. Terus ngapain lu? Makan. Aduh anjir. Gue makan sama Fanny gitu-gitu mewah kok. Seru banget, gue juga ngerasa kayak gue seru banget. Abisnya gitu ya guys ya, misalnya nih kalian nih kalau cowok-cowok, please lah nggak usah lebay. Apalagi kalau misalnya kalian satu tongkrongan, gue punya mantan di tongkrongan itu. Terus gue punya pacar baru di tongkrongan itu. Terus pacar baru gue tahu nih gue pacaran sama dia lama. Gue nggak ngapa-ngapain. Biasa aja kali ngeliatin mantannya. Biasa aja kali ngeliatin mantannya kayak
Kok kan nggak ngapa-ngapain? Gue jadi Paham cowok nggak? yang lebay. Kok jadi? Terus gue ngerasa jadi kayak gerak-gerik gue tuh dihalangi. Terus dulu kan zamannya masih jadi cabe-cabean ya guys ya. Kayak gue pakai baju crop top. Anjay. Terus kebayang nggak gue baju crop top? Terus dulu gue masih langsing guys. Terus habis kayak gitu, gue baru pacaran seminggu kali. Gue dibeliin baju yang panjang-panjang lengan, kayak berapa biji gitu. Terus habis kayak gitu gue disuruh pakai baju itu, kayak lu baru jadi pacar gue, lu udah kayak paham gak sih maksud gue? Kayak gue bukannya gue happy guys dibeli, kayak gue udah pernah sering banget cerita deh di beberapa vlog video ke belakang, kayak dia apaan sih? Jadi kayak menurut gue annoying aja. Terus gue jadi nggak suka gitu loh guys, kayak ngerasa. Terus baru pacaran seminggu, kapan kamu ngenalin aku ke orang tua kamu? Buset dah, woi, kita baru kuliah guys, buru-buru amat mau dikenalin ke orang tua, mau nggak kayak oh my god. Nah itu menurut gue cerita gue yang bikin gue ilfeel sama pasangan gue. Maksud gue kayak lo kalau mau pacaran, kita pacaran nih, pacaran biasa aja. Maksud gue kayak kita kan belum ke jenjang yang serius banget, nikmatin aja lah pacaran, have fun, ketawa-ketawa, kayak it's like orang pacaran gue selebay gitu. Padahal dia tahu ya waktu kalian satu tongkrongan dan ada mantan lu di tongkrongan itu, kan dia tahu, ngerti gak sih? Iya. Kenapa masih dideketin kalau emang dia ujung-ujungnya bakalan kayak biasa aja kali? Iya. Biasa aja kali. Iya. Nah, setelah lu aku kuliah ada cerita apa? Oh kalau saya nggak ada cerita kan, saya punya pasangan yang overprotective, jadinya saya kupu-kupu kan. Oh ya, kupu-kupu. Lu Ya. pernah punya kak? Oh. Perspektif. Dia sampai gak boleh main sama gue guys. Karena katanya nanti gue ngenalin dia ke cowok-cowok. Anjay. Bunga desa kali ya gue. Gue tuh beberapa kali punya pasangan yang nggak mau diputusin. Caranya adalah, kalau yang gue inget ya, gue putusin, gue blok. Habis itu hilang gitu aja ya. Nggak bisa gue ngilang. Dia nggak ngajak lo kesini, kan dia tahu lo tinggal di mana. Nggak sih, tapi yang kan kenapa ya guys, bentar ya, yang sorry ntar pada bilang oh ternyata kalian gini jahat ya. Enggak dong, kan kita putus pasti ada alasannya ya. Iya benar. Kalau gue dulu pernah punya pasangan yang kenapa gue putus langsung gue blok, gue tinggalin karena pacarnya udah nggak sehat banget. Kayak yang tadi gue sama Vivi main nggak boleh karena takut Vivi. Kamu kan kalau main sama Vivi, nanti bisa aja ketemu teman Vivi yang cowok terus kamu nyerang lagi. Terus misalnya gini, aduh pakai izin ya saya gitu kan, aku mau ke IKEA sama Vivi, terus kan kadang kita nggak sadar kan, abis izin terus kita lock HP-nya, terus habis itu kan HP gue sering banget di silent, terus habis itu ya udah gue ke IKEA. Jadi gue ngomong kayak gini, aku mau ke IKEA dulu sama temen aku, soalnya kelasnya masih lama. Gue kirim, gue masukin ke kantong HP-nya, terus gue happy di IKEA dulu kan, nggak terlalu yang narsis banget kan. Kalau sekarang kan apa-apa kita video story gitu kan, ya gue nggak ngeluarin HP, emang gue happy aja sama temen gue. Terus dia bener-bener nelpon yang marah-marah, kenapa SMS aku nggak, apa chat gue nggak dibalas, telepon gue nggak dibalas, pergi sama siapa, yang curiga banget. Sampai gue, padahal gue nggak pernah nge-trigger dia sampai curiga kayak gitu loh. Itu alam Iya, alam mendukung. Ngerti gak sih? Kecuali ini gue pernah selingkuh atau gue pernah ngapain yang sampai dia tuh jadi nggak percaya sama gue, ngerti nggak? Ini gue nggak pernah ngapa-ngapain, Nggak tapi pernah dia membuat kesalahan iya, ya. tapi dia takut banget gitu loh. Terus kayak gitu, misalnya dia ribut sama gue kan tipe yang kalau ributnya hal yang nggak penting banget, gue abaikan kan, Dut. Dia bisa nelpon teman-teman gue di kelas, bisa nelpon Vivi, bisa nelpon semua temen yang bahkan dia nggak kenal. Gue sampai malu anjir guys, malu, ngerti nggak? Suruh Desti angkat telepon, aduh anjir maksud gue malu banget sama anjir. Gue bahkan gak deket sama tuh orang, terus dia nelfon tuh orang, gue juga gak ngerti dia dapat nomor teman-teman gue dari mana, coba freak itu gitu, ngerti gak sih? Dan dia tuh dulu kampusnya jauh guys. Beda sama kita ya, bayangin. Jadi dia memang tidak ada di lingkungan itu, tapi dia punya semua nomor telepon teman-teman gue yang satu kelas. Ini masalah konyol banget menurut gue, ini konyol banget. Jadi kalau parkiran di kampus gue tuh dulu kan bisa diparkirin paralel belakangnya. Terus mobil gue tuh kehalang paralel, temen gue. Terus habis itu dia nanya, kok belum pulang? Dia tahu kan jam pulang gue gitu. Iya, soalnya emang mobil aku kehalangan mobil temen aku nunggu temen aku dulu, orangnya nongol. Aku nunggu dulu, orangnya nongol. Gue belum tahu kalau ternyata itu mobil temen kelas gue. Gue cerita lah, kamu tahu nggak ternyata yang ngalang mobil aku tuh temen kelas aku, anjir. Tahu gitu tadi aku nyarinya ke kelas gitu. Kita cerita biasa ya. Terus tahu tanggapan dia apa? Terus jadi suka sama dia. Demi apa? Jadi chat-chatan sama dia. Demi Allah. Lu bayangin ya, gue lagi cerita nih. Ini kan maksud gue, ini mobil siapa sih ngalangin mobil gue? Ternyata oh temen kelas gue. Oh lu yang ngalangin mobil gue gitu. Bagus ya kita cerita sama dia ya. Iya, gue cerita nih, gue lagi kayak ngerasa kayak ternyata mobil yang ngalangin aku tadi tuh mobil temen aku sendiri. Bener-bener. Terus
jadi suka sama dia. Jadi chatting-chattingan sama dia. Demi Allah, gimana gue nggak putusin dia terus blok langsung kayak goodbye everyone. Kayak gitu. Dan Ada makanya ada. Gue cowok aja bingung. makanya teman-teman Desi itu ngedukung banget Desi putus. Karena gue jadi kayak no life. Bener-bener Bener, no life. Ibaratnya bisa tiap hari dia nyamperin Desi ke BSD anjir. Ya. Tapi lo emang nurut kak? Gimana ya, karena gini biasanya ya guys, orang-orang yang kayak gitu dia tuh bisa mencintai kalian semencintai itu sampai kita tuh ngerasa kayak gila nih orang sayang banget sama kita gitu. Benar. Jadinya kita kadang buta gitu loh kalau nggak disadarkan gitu. Betul. Begitu guys, pokoknya seru dah kehidupan ini. Gue kayak di momen itu sampai gue inget sampai sekarang kata-kata dia itu karena ya menurut gue ya Putus langsung party kita ke Singapura, guys. iya anjir. Karena dia bener-bener keputusan terakhir lo ikut kan akhirnya. Iya karena udah putus. Karena dia tadi sempat nggak bisa ikut karena ya nggak boleh sama pacarnya. Bayangin ya guys, di kuliah itu kita ada yang namanya UKM ya. Nggak boleh ikut sama sekali ya. Gue nggak boleh ikut. Terus udah gitu alasannya dia ngomong gini, ngapain kamu ikut-ikut kayak gitu? Aku aja nggak ikut. Nah kan itu lo Lah nggak sudah, punya tapi gue kan lah, kehidupan. lu kan nggak ikut. Jadi dia tuh merasa gini, oh gue akan melarang wanita gue nih, cewek gue nih buat nggak ikutan. Berarti gue juga nggak boleh ikutan nih. Biar gue kayak, ya udah kita sama-sama nggak ikutan dong. Dia saking takutnya gue kayak, padahal mungkin dia juga sekarang kalau inget kelakuan dia juga gini, kenapa gue dulu gitu ya gitu. Tapi memang semenjak Desi putus, akhirnya Desi punya kehidupan, guys. Iya, sumpah kayak gue. Main, kita nongkrong, kita tiba-tiba ke puncak, tiba-tiba ke Bandung, tiba-tiba kemana. Kupu-kupu, bener-bener kupu-kupu udah kuliah pulang. Gue aja menyesal guys, harusnya gue tuh ikut organisasi. Mana ada tuh gue ikut-ikut yang kayak apa? Kayak BEM kayak gitu. Nggak ada guys. Ada liburan kemana ke puncak bareng-bareng kakak kelas, kakak tingkat. Nggak ada guys, nggak akan terjadi di hidup gue. Siapa tahu kalau lu ikutan, lu pacar sama senior kan. Tapi gue bingung ya, dulu ya, kenapa kita melihat kakak senior tuh ganteng? Iya. Ya gue juga kepo, kenapa gitu loh. Padahal sebenarnya biasa-biasa aja ya. Iya, kenapa kita kalau ngeliatnya bu charming, ganteng, padahal ya biasa aja gitu. Gue pernah punya cerita. Ini kita jadi flashback ke kuliah ya guys ya, karena Kan legendaris ya. karena legendaris kuliah. Iya. Gue pernah naksir nih sama senior. Kayak lu pernah cerita nih, terus. Tapi ternyata seniornya player guys. Anjay. Terus habis itu pokoknya gue ikut himpunan. Soalnya gue ikut-ikutin himpunan kan nih. Iya. Gatel. Terus habis kayak gitu, gue emang kayak ini cowok target gue nih gitu. Ini kita cerita seru-seruan doang ya guys ya. Iya. Terus sempet deket berapa kali, maksudnya sempet cecetan gitu kan, abis gitu guys, gue ada nemenin dia ke pokoknya karena kita baru masuk, jadi lagi aktif-aktifnya kan tuh himpunan dan sama angkatan gue. Terus gue ikut dia lah, terus ya kita jalan. Tiba-tiba ternyata dia cecetan sama cewek lain juga, Cok. Gue kayak anjir ini orang player banget. Terus tapi di situ gue sedih banget karena gue suka dia, terus dia sudah merespon gue. Kita udah chatting, gue udah ngerasa ini kena nih orang gitu kan. Bukannya sama gue. Ternyata dia ngedeketin cewek lain juga. Gue kayak, lu bayangin gue udah nemenin dia kayak dari Alam Sutra terus dijemput gue, terus kita ke kebun jeruk. Kayak gue repot banget hidup gue ngikutin lu, paham gak sih? Kayak ternyata lo deketin semua cewek. Ya udah abis itu gue kayak gue sedih, terus gue cerita ke senior yang temennya dia kayak ternyata dia kayak gue. Ternyata Kak Vivi yang kena. Ternyata dia nebar jaring. Lihat ternyata dia nebar jaring. Itu hati-hati tuh. Tapi akhirnya gue mundur guys. Panas guys, kok panas? Padahal Kan malam. malam. Yaudah guys ya. Intinya segitu cerita-cerita dari kita. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Alamat di deskripsi. See you next video. Bye bye. Ntar abis itu mah karena legendaris Vivi lagi mampus Iya. cari dah lu. Legendaris. Legendaris, bye.